أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak dan saudara sekalian jamaah salat subuh rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya. Amin. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada Ahad bulan yang lalu tentang jalan menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bulan yang lalu kita sampaikan yang 4 hal yang harus kita cermati dan kita amalkan. Yang pertama adalah jika kita beramal, maka perhatikanlah syarat-syarat diterimanya amal itu. Jangan sampai kita beramal kemudian digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut, yaitu orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, puasa, haji dan sebagainya, tapi itu ditolak oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, kalau kita terlanjur berbuat salah, maka segeralah kita ingat Allah dan minta ampun. Yang ketiga, jika terhadap nikmat Allah, syukurilah. Dan yang terakhir, terhadap ujian, maka bersabarlah. Bapak dan saudara sekalian rahimahullah, bulan yang lalu telah saya sampaikan bahwa syarat diterimanya amal kita itu pertama harus ikhlas. Kalau kita beramal ikhlas, tanamkan nawaitu lillahi ta'ala, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, ya, hanya mencari ridha Allah. Dan kemudian istiqomah dalam keikhlasan ini, karena ada orang yang saat ini ikhlas tapi kemudian beberapa saat lagi menjadi tidak ikhlas karena sesuatu hal, ya. Dan kemudian beramal itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan saudara sekalian rahimahullah, saat ini kita lanjutkan adalah kalau kita terlanjur berbuat kesalahan, berbuat dosa, karena yang namanya manusia itu tak luput dari khilaf, ya, manusia itu tak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Semua manusia karena Adam itu punya dosa. Jadi kita jangan menganggap diri suci. Semua punya dosa, kata Rasulullah. Tapi sebaik orang yang berdosa itu adalah orang yang menyadari akan dosanya dan kemudian dia bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau kau terlanjur berbuat dosa, kata Allah, ingat Allah. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Fastaghfiru li dzunubihim, maka minta ampun kemudian sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan kemudian yakin tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusyru ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan jangan mengulangi lagi perbuatan dosa itu sedang kamu mengetahuinya. Jadi kalau kita tahu itu suatu perbuatan dosa, jangan diulangi. Kadang-kala kita manusia tidak hilaf kita, ya, setelah berbuat dosa baik dari mata kita, dari telinga kita, tapi ketika sadar istighfar, astagfirullahaladzim, dia minta ampun sama Allah, maka Allah bukakan pintu ampunannya. Setiap hambanya yang berbuat dosa, ada noda hitam di dalam hatinya. Kemudian dia ingat Allah, minta ampun, dihapus lagi dosa itu. Kemudian dia lagi berbuat dosa, lagi dapat noda hitam. Ingat lagi Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus sampai dunia kiamat itu Allah terus membuka pintu ampunan. Kecuali kalau dosa besar, kita harus benar-benar dengan taubat dan nasuha
menyesali betul, kemudian kita menjauhi lagi perbuatan itu sejauh-jauhnya dan tidak benar-benar tidak mengulangi dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi terhadap dosa-dosa kecil, kalau kita tidak minta ampun sama Allah, maka yang kecil-kecil itu, yang hitam-hitam itu menjadi besar. Jadi hitamlah dosa kita, menjadi hitam hati kita, menjadi karat hati, sulit untuk dihapuskan lagi. Maka jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Sekecil apapun dosa itu ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kau berbuat kebaikan, ada balasannya. Dan sekecil apapun berbuat keburukan juga ada balasannya. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang dia jadi besar. Dan tidak ada dosa besar kita taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah mengampuni sebelum roh kita berpisah dari jasa. Bapak dan saudara sekalian rahimahullah, orang-orang terdahulu itu di zaman Rasulullah ketika dia berbuat dosa, sebagaimana ketika Ma'is bin Malik datang menghadap Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, aku ini telah berbuat dosa, aku telah berzina, tolong sucikan aku ya Rasulullah. Ketika mendengar itu Rasulullah tidak langsung percaya, padahal yang berbuat itu langsung melaporkan, Rasulullah masih belum percaya. Kadang-kadang orang baru melihat orang gandengan aja sudah langsung dibesar-besarin. Itu dosa, sangat besar dosa orang itu yang menuduh seorang itu berzina tanpa ada. Rasulullah masih belum percaya, disuruh pulang Ma'is. Esok dia datang lagi, ya Rasulullah, aku ini benar-benar telah berzina, tolong sucikan aku. Rasulullah suruh pulang lagi yang kedua. Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana keadaan Ma'is bin Malik? Apa dia sudah gila? Bukankah dia orang baik-baik, tapi di saat ini mengatakan dirinya berzina? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ma'is itu orang baik dan dia tidak gila, dia waras, dia sadar. Insyaallah apa yang dikatakan itu benar, karena dia sadar betul dia tidak gila. Keesokan yang ketiga kali Ma'is datang lagi, dia berkata, ya Rasulullah, aku ini benar-benar telah berzina, tolong sucikan aku. Rasulullah masih menyuruh pulang, udah ketiga kali masih disuruh pulang. Rasulullah tanya lagi kepada sahabat-sahabatnya untuk meyakini, benar Ma'is itu tidak gila, benar dia sadar betul apa yang diucapkan. Insya Allah benar Rasulullah, dia tidak gila. Maka yang keempat, ketika dia datang lagi mengatakan dirinya berzina dan ingin disucikan, maka Rasulullah menyuruh, kalau begitu kita buat parit, kemudian dimasukkan tubuhnya Ma'is, hingga kepalanya saja terlihat, dan dilempar dari hukum razam sampai dia meninggal dunia. Kemudian datang lagi seorang wanita, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berzina, tolong sucikan aku. Rasulullah menyuruh pulang. Besok datang lagi, aku benar-benar berzina ya Rasulullah, dan aku ini sudah hamil. Maka Rasulullah menyuruh, kalau kau benar hamil, pelihara kandunganmu sampai kau melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang menghadap Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inilah anak hasil dari perzinahanku, tolong sucikan aku. Maka Rasulullah menyuruh, kembalilah engkau susui dia sampai engkau menyapihnya. Setelah disusui, menyapihnya, datang lagi dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah selesai menyusui, sudah menyapihnya. Anaknya diambil oleh Rasulullah, diberikan kepada salah seorang sahabatnya. Kemudian wanita itu dihukum razam. Saudara rahimakumullah, itu di zaman Rasulullah. Hukum Islam memang menyuruhkan seperti itu. Tapi saat ini Rasulullah sudah tidak ada, dan hukum kita bukan pergunakan hukum Islam. Apakah jika ada orang yang telah berbuat zina, orang yang telah mencuri misalnya, kemudian dia datang kepada seorang imam masjid, seorang hakim, mohon supaya dia dirazam, atau dia dicambuk, atau dipotong tangannya karena mencuri, ya. Tentu tidak ada orang yang mau melakukan itu. Siapa yang melakukan, dia akan terkena hukuman, karena hukum kita bukan seperti itu.
Atau kalau begitu kita naik ke atas bukit atau ke atas loteng loncat bunuh diri, apakah itu namanya bunuh diri? Lantas bagaimana bagi ada orang yang telanjur sudah berbuat zina? Namanya manusia tak luput, kadang-kadang dia berbuat dosa sebesar apa. Saudaraku rahimahullah, Rasulullah juga menjelaskan telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian itu. Ada orang membunuh sampai 99 nyawa, 99 jiwa itu dibunuh. Datanglah dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, orang taat ibadah tapi tidak berilmu. Sehingga ketika ditanya, ya, aku telah membunuh 99 orang. Mungkinkah Tuhan masih membukakan pintu tobat buat aku yang telah membunuh 99? Maka dia berkata, seberapa 99? Tidak mungkin, sudah terlalu banyak. Karena tidak ada ilmu, dia asal jawab saja. Putus asa orang ini, sudah dibunuh lagi orang ini, ahli ibadah ini, sehingga genap 100 membunuh. Datang dia kepada orang ahli ibadah dan juga punya ilmu. Dia bertanya, aku sudah membunuh 100 nyawa, apakah Tuhan masih bisa mengampunkan aku? Maka dikatakan, pintu taubat bagi Tuhan tidak pernah tertutup bagi siapapun sebelum rohnya berpisah dari jasad. Segera kau bertobat. Tapi jika kau bertobat di saat ini, di daerah ini, kau tidak akan mungkin bisa, karena daerah ini masih banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi dirimu untuk bisa mengulang lagi perbuatan dosa. Jadi kalau kita suka berdosa di satu kampung dan memang sudah itu teman-teman kita di situ, sebaiknya hijrah. Kalau tidak, lagi kembali terpengaruh. Hijrah saja. Hijrah dia niat untuk taubat di perjalanan meninggal dunia. Maka malaikat berebutan. Ada yang mau menarik ke neraka, ada yang mau ke surga. Allah perintahkan, ukur saja jaraknya. Ternyata lebih dekat dengan taubatnya dia. Ya ampuni dosanya. 100-nya. Seorang pelacur yang membunuh, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang berputar-putar di padang pasir, diberi minum kena Allah, diampuni dosanya. Bayangkan itu beri minum seekor binatang yang kelaparan, yang kehausan, itu diampuni. Apalagi kalau kita sampai menolong orang yang kelaparan, ya. Ada orang kelaparan, Masya Allah, di saat-saat seperti ini, di pandemi ini kita lihat ada orang yang lapar, kita datangi, kita beri dia makan. Anjing saja diampuni, apalagi orang. Bapak dan saudara sekalian rahimahumullah, saya ingin ambil satu ilustrasi bagaimana Wahsy yang membunuh Hamzah. Hamzah paman Rasulullah itu dibunuh oleh Wahsy. Kemudian Rasulullah mendatangi dia, mengatakan, suruh bertobat. Apa kata Wahsy? Ya Muhammad, bukankah engkau pernah mengatakan seorang pembunuh, seorang penzina, seorang peminum khamar itu sudah telah terjerembab dalam sebuah dosa besar dan akan diazab oleh Tuhanmu. Kenapa engkau mengajak aku untuk bertobat? Maka dijawab oleh Allah dengan turun firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 70. Ila man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Jika kau bertobat, beriman dan kemudian kau beramal soleh, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasan. Maka Allah akan tutupi semua kesalahan itu, dosa-dosa itu dengan kebaikan yang kau lakukan itu. Jadi kebaikan yang kau lakukan itu akan menutupi dosa-dosa. Maka Wahsy berkata, wahai Muhammad, dosaku itu telah banyak, dan kalau aku disuruh bertobat meninggalkan semua dosa, nggak mampu aku, mataku, telingaku ini pasti aja berbuat dosa. Dijawab oleh Allah dengan turun firman Allah dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru ayyushrika bihi fayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik.